Maskapai Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada tanggal 3 Mei akan dialihkan ke tanggal 30 April. Banyak kabar yang sudah beredar bahwa Arab Saudi akan kembali membuka penerbangan internasional pada tanggal 17 Mei. Oke, namun sampai saat ini saya belum melihat atau rilis yang resmi bahwa dari Indonesia akan dibuka kembali ke Arab Saudi pada tanggal sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya Hidayah Venture. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Maskapai Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada tanggal 3 Mei akan dialihkan ke tanggal 30 April. Baiklah, sebelum lanjut ke video ini, saya mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe dan juga share ke sosial media kalian supaya teman-teman yang lain juga tahu seputar informasi terbaru Arab Saudi dan juga Indonesia. Dari beberapa hari yang lalu bahwa Indonesia akan menerapkan kebijakan dilarang mudik. Oleh sebab itu akan berdampak kepada seluruh maskapai domestik ataupun secara udara ataupun secara lautan dan juga daratan seperti bis, taksi, angkutan umum dan berbagai macam lainnya di masa pandemi ini. Oleh sebab itu mengantisipasi dari terjadinya tidak bisa untuk pulang kampung atau mudik, dari kami tim AHJ Group juga mengajukan kepada Maskapai Garuda Indonesia di Jeddah untuk beralih ke tanggal 30 April. Karena jika diadakan pada tanggal 3 Mei, maka di Jakarta masih ada karantina 5 hari, otomatis ketika sampai di bandara maka kita akan sampai pada 4 Mei dan 9 baru bisa keluar dari karantina 9 Mei. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi dari peraturan tersebut, seperti kita nanti berdampak tidak bisa keluar dari Jakarta, mungkin harus sampai 17 Mei, itu akan menjadikan problem untuk kita semua. Alhamdulillah dari pihak manajer Garuda Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, kini insya Allah membolehkan maskapainya akan terbang dari Jeddah ke Jakarta pada tanggal 30 April. Jika memang terbang pada tanggal 30 April, insya Allah pas sampai di Jakarta akan cukup waktu dengan karantina sebelum diberlakukannya dilarang untuk mudik. Sebelumnya kami juga selalu menginformasikan untuk kalian semuanya agar terus update atau menonton channel-channel kami untuk mengetahui berbagai informasi. Karena perpindahan jadwal seperti ini tidaklah satu kali dua kali, di sebelumnya juga pernah ada. Namun oleh karena itu, jika memang kalian memesan tiket kepada kami ataupun kalian selalu menonton channel-channel kami, insya Allah akan datang ke bandara sesuai jadwal. Karena ditakutkan seperti kejadian kemarin, ada salah satu WNI yang datang dari luar kota Jeddah, dari jauh-jauh gitu ya, bahkan naik bis Sabco bisa sampai 10 jam, 12 jam. Ketika pas nyampai bandara Jeddah tidak mengetahui informasi, otomatis nanti harus tidak ada penerbangan dari Garuda dan mungkin terlantar di bandara. Masih mending kalau dialihkannya di jadwal yang setelah tanggal yang ditentukan. Jika memang dialihkan ke jadwal yang sebelumnya, mohon untuk informasi ini di-share ke teman-teman yang lain supaya pas datang ke bandara memang ada penerbangan. Jangan sampai datang ke bandara tidak ada penerbangan. Pemerintah Indonesia dari beberapa hari sebelumnya telah memberitahukan bahwa akan diberlakukan dilarang mudik pada tanggal 6 Mei. Oleh sebab itu, jadi seminggu sebelum Lebaran dan seminggu sesudah Lebaran. Jadi buat kalian jika memang mempunyai tiket yang tanggal 1 Mei, 2 Mei, 3 Mei, harap ditanyakan lagi kepada pihak maskapai kalau bisa dipindahkan atau dialihkan tanggalnya lebih baik, lebih cepat supaya pas masa karantina kita masih bisa untuk keluar dari kota Jakarta. Di sini juga saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan di komentar, bahkan di setiap video. Kapan penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi akan dibuka? Banyak kabar yang sudah beredar bahwa Arab Saudi akan kembali membuka penerbangan internasional pada tanggal 17 Mei. Oke, namun sampai saat ini saya belum melihat atau rilis yang resmi bahwa dari Indonesia akan dibuka kembali ke Arab Saudi pada tanggal sekian. Dan itu jika memang ada sampai saat ini berita tersebut, itu tidaklah benar.
Karena Arab Saudi hanya memberitahukan bahwa akan dibukanya kembali penerbangan hanya untuk beberapa negara atau selain 20 negara yang sebelumnya telah ditangguhkan. Jadi untuk Indonesia seperti India, Mesir, dan juga beberapa negara lainnya termasuk 20 negara itu sampai saat ini belum ada bahwa akan dibuka kembali tanggalnya, tanggal yang resmi, tanggal sekian. Bagi kalian yang ada di Indonesia yang sedang cuti saat ini, mohon untuk menunggu dan juga mempertanyakan kabar-kabar kapan Indonesia akan dibuka kembali. Jangan sampai membeli tiket, jangan sampai ada kabar burung lalu langsung membeli tiket dan nantinya tidak ada penerbangan, ataupun ada penerbangan namun tidak bisa masuk ke Arab Saudi. Nanti akan mengakibatkan kerugian untuk kita sendiri, tiket hangus. Oleh sebab itu, tetap stay tune terus di beberapa channel yang mungkin bisa dipercaya ataupun di beberapa kabar yang memang aktual dan terpercaya. Seperti itu. Lalu bagaimana jika memang visa kita habis di Indonesia yang sedang cuti? Nah, bagi sahabat WNI yang sedang cuti lalu visa habis, kalian bisa mengajukan atau menyarankan ke majikan kalian ataupun ke kapil perusahaan ataupun ke manajer perusahaan untuk memperpanjang visa kalian di Indonesia supaya tidak expired. Saya juga akan menjawab pertanyaan, lalu bagaimana untuk cuti? Bisakah cuti dari Arab Saudi saat ini? Tentu saja. Untuk cuti sebenarnya mau cuti, mau exit dari setiap penerbangan itu banyak. Ada yang cuti, ada yang exit. Namun sekali lagi tetap kita bisa membeli tiket pulang pergi dan kesininya lagi dari Indonesia ke Arab Saudi kita hanya bisa menunggu jika memang Arab Saudi telah membolehkan kembali penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, mau cuti, mau exit ya silahkan aja. Dan sekali lagi untuk penerbangan dari Indonesia ke sininya belum ada kepastian kapan jadwal yang resminya dibuka dari Indonesia ke Arab Saudi. Lalu apa saja persyaratan untuk terbang? Sebelumnya di video-video sebelumnya saya juga telah memberikan pernyataan persyaratan terutama PCR. Persyaratan untuk terbang kalian harus sedia PCR. Di mana PCR hanya berlaku 72 jam, jadi 3 hari sebelum penerbangan kalian harus sudah untuk mencoba ke rumah sakit tes swab corona yang dari hidung ya. Untuk vaksin sebenarnya bukan persyaratan untuk pulang, namun vaksin adalah persyaratan untuk kita tinggal di Arab Saudi untuk segera divaksin. Dan untuk persyaratan terbang adalah swab test corona. Nah, kalian harus pergi ke rumah sakit yang memang dipersetujui oleh pihak penerbangan. Untuk PCR sendiri jangan sampai kejadian pas terbang, jadwal penerbangan sudah ada, terus PCR kalian belum ada hasil. Seperti kejadian pada penerbangan kemarin, ada kejadian seperti itu. Datang dari jauh, bahkan dari luar kota Jeddah, kata majikannya udah gak apa-apa terbang saja. Saya ada kenalan di motor lah, di airport lah, itu tidak benar. Tapi kalian harus sudah ada di tangan bahwa kita mempunyai kertas atau tanda bukti kita itu sudah mempunyai hasil negatif dari swab test corona. Insya Allah bisa terbang. Selainnya seperti khuruj audah itu udah ada di taksirah atau di basmah kita, akan ketahuan di sistem Jawazat. Mungkin hanya itu aja sih informasi dari kalian. Jika memang ada beberapa pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Insya Allah ketika saya live kembali akan memberikan beberapa informasi terbaru seputar Arab Saudi lagi, termasuk menjawab beberapa komentar dari kalian. Lah, sekali lagi jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share ke sosial media kalian. Saya Ida Adventure. Assalamualaikum.